Wali Songo merupakan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sekaligus. Mereka menyiarkan Islam sekaligus mengubah tatanan masyarakat, reformasi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Wali Songo merupakan kumpulan ulama besar yang menjadi tokoh pembaharu masyarakat pada masanya. Selain mengajarkan agama dan moralitas, Wali Songo juga mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan, dan kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Sunan Giri dan Sunan Ampel misalnya merupakan dua ulama yang membangun lembaga pendidikan paling penting pada masa tersebut, yang kemudian pada masa-masa berikutnya menjelma menjadi lembaga pesantren tradisional dari embrio pesantren Sunan Giri dan pondok pesantren modern dengan lembaga klasikal dari embrio lembaga pendidikan Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati adalah seorang ahli pemerintahan. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus merupakan ulama yang piawai mengembangkan ajaran Islam dengan media kebudayaan dan kesenian. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping dan pembela sejati kaum duafa. Sementara itu, Syekh Siti Jenar merupakan guru besar bidang filsafat dan tasawuf, di samping terkenal sebagai ahli dalam bidang advokasi masyarakat kecil, serta strategi pemberdayaan masyarakat. Di samping keahliannya membangun komunitas-komunitas baru masyarakat yang mandiri, cerdas, dan kreatif. Selain hal-hal yang bersifat umum itu, para wali masing-masing mempunyai peran yang unik di tengah masyarakat waktu itu. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri disebut para kolonialis sebagai paus dari timur. Sunan Kalijaga yang menciptakan karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yaitu dengan nuansa Hindu dan Buddha. Sedangkan Syekh Siti Jenar disebut sebagai bapak filsuf eksistensialis Islam Jawa, mendahului Hegel dan Marx, sekaligus sebagai al-halajnya Islam Jawa. Berikut secara ringkas karakteristik ajaran yang disampaikan para tokoh besar dalam 10 tokoh wali di Tanah Jawa. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Tokoh ini juga dikenal dengan nama Makdum Ibrahim Al-Samarkandi, Syekh Maghribi, dan sebagian masyarakat menyebutnya sebagai kakek bantal. Pada masa awal dakwahnya, Maulana Malik Ibrahim memulai kegiatan dengan cara membuka warung. Warung tersebut menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Secara khusus, Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Selain keahlian tersebut, Syekh Maghribi juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Dalam dakwah sosialnya, ia sangat dekat dengan masyarakat bawah, kasta yang disisihkan dalam Hindu. Oleh karenanya, dengan berbagai strategi tersebut, ia sangat disegani dan dicintai oleh masyarakat. Untuk menyokong gerakannya, Maulana Malik Ibrahim kemudian membangun tempat belajar agama di Leran, Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Raden Rahmat dikenal sebagai Sunan Ampel yang diidentikan dengan nama-nama tempat di mana ia lama bermukim, yaitu di daerah Ampel Denta yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Ampel Denta merupakan daerah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel yang saat itu masih berupa rawa-rawa. Di tempat inilah Sunan Ampel membangun pondok pesantrennya yang pada abad ke-15 menjadi pusat perbelanjaan Islam di Nusantara. Santrinya tidak hanya terdiri dari orang-orang Nusantara, namun juga berasal dari mancanegara. Sunan Ampel bermazhab Hanafiyah
Akan tetapi, dalam pembelajaran ia hanya menekankan penanaman akidah dan ibadah secara sederhana. Untuk memberantas penyakit moral masyarakat, Sunan Ampel memperkenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madan, atau seruan untuk tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri semula memiliki nama Raden Paku dan juga Muhammad Ainul Yakin, juga disebut sebagai Jaka Samudra, yang dikaitkan dengan pembuangan dirinya ketika masih bayi oleh keluarga Raja Blambangan ke laut. Masa kecilnya dihabiskan dengan nyantri di tempat, misalnya tempat Sunan Ampel, tempat di mana Raden Fatah yang menjadi Sultan pertama Demak juga belajar. Kemudian ia berkelana sampai ke Malaka dan Pasai untuk menuntut ilmu. Kemudian, setelah dirasa cukup, ia mendirikan pesantren di perbukitan desa Sidomukti Selatan Gresik. Bukit dalam istilah Jawa disebut dengan Giri, sehingga ia kemudian dijuluki sebagai Sunan Giri. Pesantrennya selain difungsikan sebagai tempat pendidikan agama, juga dipergunakan secara fungsional sebagai pusat pengembangan masyarakat. Karena kekhawatiran Raja Majapahit, Sunan Giri memiliki potensi pemberontakan, maka kemudian Sunan Giri diberi keleluasan untuk mengatur pemerintahan, sehingga pesantren tersebut kemudian juga berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang disebut sebagai Giri Kedaton, yang darinya kemudian Kesultanan Demak banyak mengadopsi sistemnya. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri dikenal dengan sebutan Prabu Satmata, yang menunjukkan kelebihannya sebagai penguasa dalam arti fisik, sekaligus memiliki kekuasaan di bidang kerohanian. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa waktu itu. Ketika Raden Fatah melepaskan diri dari Majapahit yang memasuki keruntuhan, sirna ilang kartaning bumi, Sunan Giri kemudian bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal ini tercatat dalam Babat Demak. Pada masa-masa berikutnya, Demak tidak lepas dari pengaruh Giri Kedaton. Sunan Giri kemudian diakui sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan, pemegang rambu-rambu syariah setanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun, yang salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh yang paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat II pada abad ke-18. Pada masa inilah, setelah kematian Pangeran Singosari pada tahun 1679, Giri Kedaton kemudian surut oleh rongrongan dan gempuran bertubi-tubi Kerajaan Mataram yang berkoalisi dengan VOC Belanda. Dalam keagamaan, Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih, sehingga kemudian ia dikenal dengan sebutan Sultan Abdul Fakih. Ia juga pencipta karya seni yang handal. Permainan anak seperti jelungan, jamuran, lir-ilir, dan cublak sueng disebut sebagai kreasi seni religius Sunan Giri. Kemudian pula gending asmarandana dan pucung, kesenian bernuansa Jawa namun syarat dengan substansi ajaran Islam. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak Sunan Ampel dan cucu Maulana Malik Ibrahim. Ia menuntut ilmu di pesantren ayahnya dan kemudian berkelana ke berbagai pelosok tanah Jawa. Semula ia berdakwah di Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di Kediri ia mendirikan Masjid Sangkal Daha. Ia kemudian menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Di tempat ini, ia membangun tempat persujudan atau zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar.
Di samping tetap dikenal sebagai pesujudan Sunan Bonang pada masa Demak, ia diangkat dan dikenal sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak. Selain itu juga sempat menjadi panglima tertinggi angkatan perang. Sunan Bonang memadukan ajaran Al-Sunnah wa Al-Jamaah bergaya sufi dengan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, sufisme, seni sastra, dan arsitektur. Masyarakat juga mengenalnya sebagai orang yang piawai cari sumber air di tempat-tempat gersang. Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang saat itu dikenal dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa Islam. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakutiah. Tembang Tombo Ati adalah salah satu hasil karya ciptanya. Dalam bidang pewayangan, ia mampu menjadikan dirinya dalang yang dapat membawa penonton terlibat dalam pendalangannya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara Nafi dan Isbat dalam jiwa manusia. Sunan Bonang juga meninggalkan ajaran yang termuat dalam berbagai karya tulis yang kemudian diantaranya dikenal dengan sebutan Suluk Wujil dan Primbon Sunan Bonang. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah saudara Sunan Bonang. Nama kecilnya Raden Kosim dengan gelar Raden Sarifuddin. Semula ia ditugaskan dakwah di pesisir Gresik melalui laut, kemudian terdampar di dusun Jelok, pesisir Banjarwati atau sekarang disebut Lamongan. 1 tahun berikutnya, ia berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan pesantren Dalem Duwur yang kini bernama Desa Derajat Paciran, Lamongan. Dalam mengajarkan tauhid dan akidah, Sunan Derajat memakai cara ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Akan tetapi, walaupun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia banyak mengubah sejumlah suluk, diantaranya adalah suluk petuah berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak memelihara anak-anak yatim dan fakir miskin. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan wali yang paling populer di tanah Jawa di samping Syekh Siti Jenar. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban yang masih keturunan tokoh pejuang Blambangan, Ronggolawe. Nama kecilnya Raden Said, tetapi juga memiliki banyak nama panggilan: Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Nama Kalijaga terkait dengan tradisi wali, juga sering dikaitkan dengan desa Kalijaga di Cirebon karena ia pernah bermukim di sana. Kalangan Jawa mengkaitkannya dengan kesukaan wali ini untuk berendam, berjaga atau kungkum di sungai atau kali atau jaga kali. Sunan Kalijaga termasuk salah seorang perancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang menjadi salah satu tiang utama masjid merupakan kreasinya. Dalam hal dakwah, ia punya pola yang hampir sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Dengan demikian, ia terkesan sinkretik dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan Sakatenan, Grebek Maulud, layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Dadi Ratu. Ia juga mencipta karya tulis Serat Dewa Ruci dan Suluk Linglung.
landscape pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid juga merupakan gagasan Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Nama kecilnya Jafar Sadik. Sunan Kudus adalah putra pasangan Sunan Ngudung dan Sarifah atau adik Sunan Bonang. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Demak, ia diangkat menjadi panglima perang. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Di samping menuntut ilmu ke Timur Tengah, ia berdakwah secara berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah, seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwah Sunan Kudus banyak meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan terkesan lebih halus. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbolitas Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari model arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Hindu atau Hasta Dharma. Suatu waktu, ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya. Untuk itu, ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi menjadi simpati, apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang nampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishak. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Model dan gaya dakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, namun berbeda dengan ayahnya yang tinggal di pusat kota. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria seringkali juga dijadikan penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 hingga 1530. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Betapapun rumitnya masalah tersebut, solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu karya seni dakwahnya adalah Sinom dan Kinanti. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga dikenal dengan Syekh Sarif Hidayatullah. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Sarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Ia mendalami agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara, termasuk ke Baghdad, di mana ia bertemu dan berguru untuk pertama kalinya dengan Syekh Abdul Jalil yang kemudian dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Setelah kedatangannya ke Cirebon, ia mengasuh pesantren Giri Amparan Jati atau wilayah Gunung Sembung yang semula diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Siti Jenar yang sudah fokus pada pesantren Lemah Abang.
Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak atas restu kalangan ulama lain dan bantuan Demak untuk membentengi pengaruh Pajajaran, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati merupakan wali yang berjasa menyiarkan Islam di Jawa Barat. Ia memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam berdakwah, ia lebih menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas, namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Ke-10. Syekh Siti Jenar. Nama kecilnya adalah Hasan Ali yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil, dan sekembalinya dari perjalanan pencarian ilmu di berbagai negara, ia menjadikan Pedukuhan Lemah Abang di Cirebon sebagai pusat dakwahnya, sehingga ia dikenal sebagai Syekh Lemah Abang dan Syekh Siti Jenar. Ia adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Kahfi bin Syekh Isa Al-Alawi, salah satu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu terdekat Nabi Muhammad SAW. Setelah nyantri di pesantren Amparan Jati Cirebon, ia kemudian meneruskan perjalanan pencarian ilmunya ke Malaka, India, dan Timur Tengah. Tahun 1463, Syekh Siti Jenar kembali ke Cirebon dengan membawa serta Syarif Hidayatullah meneruskan pesantren Giri Amparan Jati dan kemudian secara khusus mendirikan pesantren Makrifat khusus Sufi di Lemah Abang. Syekh Siti Jenar merupakan wali yang berjasa menyiarkan Islam di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memiliki pengaruh kuat atas rakyat jelata maupun kalangan sesepuh dan bangsawan, sehingga tidak kurang dari 41 sesepuh dan bangsawan di Jawa menjadi muridnya, termasuk Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Banyubiru, dan sebagainya. Dalam menyiarkan Islamnya, ia mengedepankan kebebasan ekspresi rohani, kebebasan pemikiran keagamaan, dan memperkenalkan sistem keagamaan yang tidak sekedar doktrinal. Selain itu, ia juga mengajarkan Islam aplikatif, yaitu Islam yang menyatu dengan kehidupan keseharian, di mana kehadiran Tuhan dalam setiap diri manusia harus selalu nampak dan terekspresi dalam tindak tanduk sehari-hari. Dari hal tersebut, maka muncullah model fikih baru, yaitu aplikasi fikih Islam yang mengadopsi konteks kultural lokal. Mazhab yang diperkenalkan pun lebih mendekati pada mazhab konteks filosofis. Secara sosial dan politik, ia adalah pendidik masyarakat, sekaligus aktif dalam proses advokasi masyarakat tertindas. Sambil menyebarkan Islam, Syekh Siti Jenar juga aktif mendirikan komunitas penduduk menetap dengan pola pembentukan model pendukuhan, di mana istilah dukuh ini mengacu pada konsepsi keteraturan masyarakat yang dibalut oleh inspirasi spiritual transendental. Dengan demikian, maka ia dikenal sebagai pelopor asimilasi Islam dan kebijakan Jawa, dan pendiri mazhab baru dalam Islam yang kemudian dikenal sebagai Islam Jawa. Dalam konteks pemikiran keagamaan, ia juga memperkenalkan model spiritualisme filosofis yang pada era modern sistemnya dikenal sebagai sistem filsafat dialektis dan eksistensialis. Model kefilsafatan tersebut tidak lepas dari sufisme yang digelutinya sejak usia muda, di mana sufisme praktisnya dipadu dengan sufisme idealis. Sebagai penganut sufisme wujudiyah, Ibnu Arabi dan Abu Mansur Al-Halaj, dengan kekayaan spiritual itulah ia hadir di Nusantara memperkenalkan sistem Islam Jawa yang menurutnya sama absahnya dengan mazhab Islam yang lahir di berbagai kawasan Timur Tengah.